Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Senang dan bahagia rasanya bisa memenuhi kewajiban untuk men-share, membagikan ilmu, berdiskusi bersama kawan-kawan semua yang menjadi peserta di training ini. Nah, pada kesempatan malam ini yuk kita sama-sama cek and recheck satu persatu ya, tahap-tahap yang harus kita lakukan ketika kita menangani kerusakan mati total. Langsung saja, ya, langsung saja. Ini kawan-kawan ketika dapat mati total, jangan ke USB adapter dulu. Ini banyak yang salah kaprah. Konsultasi dengan saya, Mbah, ini mati total. Saya colok USB adapter, ya, USB analyzer, harusnya sekian. Ini apanya, Mbah? Saya nggak akan bisa jawab, saya nggak akan bisa kasih gambaran kalau apa yang kawan lakukan itu salah. Ya, salah dalam artian tidak sesuai dengan prosedurnya. Jadi ketika datang mati total, bukan USB adapter yang kita ambil, tetapi power supply. Beri itu tegangan menggunakan power supply 4 volt. Ya, bongkar dulu kalau baterai tanam. Kita lihat arusnya. Arusnya berapa? Nah, baru di sini kita lanjut cek USB adapter. Ya. Ini jadi Bang Yefta mana? Udah pulang. Ajak datang ke sini, Yefta. Ntar ya. Jadi jangan salah langkah. Karena salah langkah, salah analisa. Nah, apalagi nih kalau datang mati totalnya bekas kena cairan. Kena cairan tidak bisa kalau kita langsung menggunakan USB adapter, kita dapat mengetahuinya. Bisa jadi malah tambah parah. Jadi begitu datang tentu bongkar, lihat kondisinya dulu ya. Cerita-cerita dengan orangnya, Pak, kenapa nih, Pak? Tanya dulu riwayatnya. Wah, ini dipipisin cucu saya katanya kan. Nah, kalau udah kena pipis ya. Nah, pipis kan banyak cairan elektrolit itu kan ya. Bisa menghantarkan listrik. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Saya main ke pantai, Bang. Ya, main-main air, nggak sengaja, handphonenya jatuh ke air laut. Bersihkan dulu. Jadi nggak bisa kita langsung hajar. Bang Yep udah mau pulang? Ya, ntar lagi ya, 10-15 menit enggak apa ya. Ini loh, ngoreksi materi mati total ini. Ya, jadi sekalian nanti bisa dikoreksi slide-nya. Nah, jadi tadi saya ulangi, begitu datang handphone dengan kondisi mati total, sambil speak. Tanya-tanya dulu ke konsumennya. Apa penyebab matinya itu? Jadi kita tidak langsung hajar, ambil PSU, ambil USB adapter gitu kan ya. Sehingga apa? Kita bisa lakukan dengan lebih hati-hati. Itu yang harus kawan-kawan lakukan. Setelah kita bongkar, kita lihat nih, gunakan power supply dulu, beri tegangan 4 volt, ya, kabel merah di VBAT, di plusnya, dan kabel hitam di ground, lihat pergerakan arus. Nah, untuk memberikan tegangan, kawan-kawan, ya, kawan-kawan sekalian, untuk memberikan tegangan di handphone yang menggunakan baterai tanam, bisa menggunakan kabel boot. Nih, kabel bootnya ini. Kebetulan yang saya pakai seperti ini ya.
Jadi waktu ngasih tegangan gunakan kabel boot, colokin ke power supply. Cuman banyak juga nih kabel boot bikin masalah. Karena di sini ada rangkaian, maka ketika kita menggunakan kabel boot, ampernya enggak lagi seperti ini. Enggak 0.000. Tapi sudah ada arus 1 apa 2 gitu di sini. Diakibatkan apa? Diakibatkan ada rangkaian yang sudah teraliri tegangan di sini. Sehingga menimbulkan arus. Kalau sudah seperti itu, ya enggak usah khawatir. Anggap kata tadi 0.003 misalnya, itu menjadi angka 0 juga. Gitu. Jadi kalibrasinya di 0,003. Gitu ya. Enggak usah panik. Ya kalau enggak mau, pakai kabel biasa aja. Ternyata kalau pakai kabel biasa pun juga dia masih sama. Anggap kata nih baru bongkar nih, baru unboxing. PSU-nya seperti itu. Pilihan kita dua. Komplain dengan penjualnya. Bilang, ini enggak standar. Kan masih segel tuh, kita nggak bisa bongkar. Nggak standar, lalu kita balikin. Kita retur. Minta barang pengganti. Seperti itu pilihannya. Atau kita anggap tadi angka yang ada itu adalah kalibrasi dari 0. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi untuk tahap awal tentu handphone yang kita anggap mati dari konsumen itu mati harus kita beri tegangan 4 volt. 4 volt. Nih di situ udah ada 4 volt ya. Oh, baru kasih tegangan langsung naik 0,145. Berarti ini short sebelum on. Seharusnya ketika kita beri tegangan harusnya 0. Harusnya 0. Kita punya bahan satu nih. Beresin nih harusnya. Malam ini juga harus beres. Tidak dikondisikan tapi memang apa adanya nih. Seharusnya seperti ini. Jadi begitu beri tegangan yang namanya handphone sehat itu dia 0. Oke? Nah, berikutnya ini normalnya waktu diberi tegangan adalah arusnya 0. Normalnya waktu diberi tegangan arusnya adalah 0. Adanya kuali ya. Makanya Bang Yopta tak ajak sini biar nanti atau bahkan kita lagi Bang. Nanti butuh waktu untuk nyusun ini bareng gitu. Ya, bisa ya. Nah, jika ada arus langsung naik maka kondisi tersebut berarti ada komponen yang short di jalur VBAT atau di VPHP. Solusinya harus kita cari terlebih dahulu komponen yang short tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini langsung nih. Langsung kita praktekkan. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Jadi langsung praktek. Kasih tegangan, tuh langsung naik. Ya kan? Berarti harus kita cari dan kalau kita lihat-lihat ini kawan-kawan, arusnya nih main terus nih. Seperti handphone hidup. Jadi seolah-olah ini handphone baru dikasih baterai, pasang baterai langsung nyala. Jadi bisa jadi bukan short ini, tetapi jalur on off-nya yang langsung menekan sendiri. Kalau kita lihat seperti itu. Ini kita buktikan dengan kita kasih LCD. Kita pasang LCD saja. Ini ya. Bang Yefta enggak apa-apa sih, udah mau pulang. Nanti sambil kita koreksi aja nanti next, karena udah waktunya pulang. Gitu ya. Iya, distribusi tegangan kan udah tuh. Cuman ada tambahan tadi malam kan. Nanti kita edit biar bisa kita share segera ke kawan-kawan. Gitu. Oke, ini udah kita pasang. Ini buat kabel bootnya kita sisihkan aja dulu. Yuk. Nah, kasih gula tuh. Ya kita lihat. Oh ya kan ternyata benar. Berarti ini ketika dipasang on off dia langsung nyala. Short juga sih sebenarnya. Karena kan seharusnya on off tuh tidak boleh short. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kasus seperti ini
Ya, bagaimana pengerjaannya? Tentulah yang pertama harus kita lakukan mencari jalur on off. Ya, mencari jalur on off. Yuk, kita buka Borneo skematik. Jalur on off. Ini tadi bekas Mbak Ika nge-share jalur di iPhone. G532. Oke, ini nyala ya. Ada ininya nih. Ada passwordnya. Nah, nanti ini bisa sekalian masuk ke materi cara flashing. Cara flashing atau cara buka pola nih. Ini keren-keren ini periode ini Bang Komar ngirim barang tuh hidup, tapi ada masalah gitu tentunya ya. Nah, ini nyala sendiri, ada pola. Tadi berarti tiga-tiganya tadi malam nih nyala semua. Tiga-tiganya nih. Ini jadi bahan ya. Nanti kita minta Bang Adib yang betul-betul pure mati total. Ya. Berarti ini kita beresin dulu nih, melenceng kan? Enggak melenceng sebenarnya, masih satu jalur. Intinya ya, kalau yang namanya mati total kan harus kita beresin tuh. Harus kita beresin apanya? Mulai dari jalur on off, kemudian tegangan untuk IC power gitu. Oke, nah kita buka. Ini tiap periode beda-beda loh. Tiap periode beda-beda. Ini jalur on off-nya mana? Kita buka di sini. Oh, ini. Nah, yang namanya jalur on off seperti ini. Pasti ada jalur, ada ground. Ada jalur, ada ground. Nih, kita buka. Oh, ini on off-nya juga sudah tidak ada ini ya. On off-nya sudah tidak ada. Kita lihat dulu. Oke. Tuh, jalur on off-nya sudah seperti ini. Kita lihat. Ini seharusnya geser aja lagi ke kanan. Set ke sini. Ya, biar lebih lebar. Oke. Ini seharusnya dia. Set. Nah, ini. Oke, ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu memastikan jalur on off ini sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya yang namanya on off itu minimal satu jalur itu adalah atau masuk ke alhamdulillah masuk ke IC. Nah, ini saya tampakkan di sini ya, nanti biar dua-duanya nampak. Oke. Nah, saya menggunakan multitester dengan skala dioda. Kita kalibrasi terlebih dahulu 0,000. Kemudian kita ukur switch on off-nya. Jalur on off-nya kita ukur. Ini di sini ini ground.
ini ground, ini harusnya nilai. Nah, ini jadi ground juga, pantesan on off langsung mencet. Kenapa? Seharusnya ini adalah nilai. Ini yang terjadi. Lah terus bagaimana dong, Mbah? Ya, kita lihat ini. Di samping ini ada ini bentuk bawah. Saya sesuaikan dulu ya. Ini saya sesuaikan dulu, bentar. Nah. Mana tadi jalurnya? Di dalam kaleng ya berarti ya. Di dalam kaleng ini. Garis ini. Ya, garis ini di dalam kaleng. Jadi komponen di dalam kaleng. Ini nggak boleh ground. Sampai di sini nggak boleh ground. Tadi kita ukur ya, yang bawah ini ground. Sudah nampak langsung permasalahannya. Nah,